Sungguh malam nasib Sumijam, kakek renta berumur 50 tahun. Kakinya harus diamputasi karena penyakit gula akut yang dideritanya. Kakinya yang luka membusuk sekian lama, dibiarkan hingga kondisinya kian parah, mengeluarkan bau yang tidak sedap, akhirnya diamputasi atas bantuan dana sumbangan warga yang diinisiasi Ketua RT 39. Faktor ekonomi yang sulit membuat warga RT 39 ini di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 9 Balikpapan Utara pasrah dengan keadaannya, menanti uluran belas kasihan bantuan orang lain untuk mengobat luka akibat penyakit gula atau diabetes yang akut. Sehari-harinya lelaki tua ini berprofesi sebagai tengkulak di kebun-kebun warga di Ambarawang. Profesi ini dijadikan satu-satunya cara menghidupi anak dan istrinya selama ini. Kini, kakinya yang sudah diamputasi, kehidupan Sumijam kian terjepit oleh deraan kesusahan ekonomi. Dia berharap meski kakinya sudah tidak lagi utuh, namun saat sembuh dia masih bisa bekerja mengais nafkah. Dia berdoa, semoga ada dermawan yang dapat membelikan dia kaki palsu, agar bisa kembali turun ke tanah mengais nafkah. Anaknya masih kecil, dia bertani mengambil ongkosan dari orang lain, kebun-kebunnya orang itu, terus cari dagangan dibawa ke pasar untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dengan seperti itu. Jadi dia tidak merasakan lagi, tidak pernah memperhatikan kapan dia harus makan, jam kapan makan, karena asiknya bertani, berkebun, akhirnya kesehatannya tidak diperhatikan, tiba-tiba mengalami sakit gula ya Pak ya. Sakit gulanya itu juga dia tidak tahu, begitu ada luka sudah nggak mau sembuh-sembuh lagi di kaki. Begitu diperiksa ternyata gulanya sangat tinggi sampai 460 kemarin itu. Akhirnya kakinya itu diobatin berulang-ulang ke puskesmas, tidak pernah sembuh, akhirnya sampai membusuk. Jadi kemarin itu beliau ini sudah tidak bisa berdaya lagi di tempat tidur. Tetapi untuk langkah selanjutnya, saya selaku Ketua RT berharaplah ada belas kasihan dari masyarakat mana saja, khususnya Balikpapan, melihat keadaan kondisi beliau ini. Siapa tahu dengan keikhlasan bisa membantu beliau, bisa nanti kalau memang dia bisa sembuh, bisa kering kondisi kakinya yang diamputasi, beliau bisa beraktivitas dengan menggunakan kaki palsu tadi. Nah, itu kan menggunakan biaya juga. Sekarang pun BPJS-nya masih kita bayar karena belum ada BPJS yang gratis. Kita masih upayakan. Ya mudah-mudahan dengan adanya teman-teman datang ke tempat ini, Ibu ajak nanti memuat beritanya, mudah-mudahan ada belas kasihan dari teman-teman dari warga masyarakat untuk membantu keperluannya Pak Sumijam. Atas inisiasi Ketua RT 39 Soekarno-Hatta, kilometer 9, Haja Siti Sarah, Sumijam yang hanya berpasrah dengan luka diabetes yang kian hari kian menghancurkan kaki kirinya, dibawa ke puskesmas, sebelum kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk diamputasi. Kan untuk sementara dalam kondisi seperti ini kan beliaunya tidak bisa bekerja apa-apa lagi. Kan tidak bisa bekerja, jadi anaknya masih kecil, istrinya pun dalam kondisi sakit. Jadi anak ada berapa Bu? Anaknya satu ini perempuan. Dari pihak kelurahan sendiri Bu ada bantuan apa Bu? Untuk sementara sih dari pihak kelurahan, karena kami sudah melapor pada waktu sakit pertama dan melapor, Pak Lurah memberikan gagasan melaporkan ke puskesmas. Dokter datang ke sini, langkah pertama mengadakan pemeriksaan segala swab waktu itu. Ternyata alhamdulillah beliau negatif dari COVID. Nah, jadi kita bisa tindak lanjutin pengobatannya ke puskesmas. Nah, itu dari puskesmas Geraha Indah. Untuk pengobatan beliaunya di Karangjoang. Jadi kemarin rujukan dari puskesmas Karangjoang ke Hermina, ke rumah sakit Hermina. Untuk sementara ini sih warga masyarakat masih tetap membantu seadanya, tapi kalau untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari kemungkinan kan sama-sama terdampak ekonomi. Jadi makanya Ibu mengharapkan sekali mudah-mudahan dengan adanya seperti ini terbukalah mata hati warga masyarakat untuk membantu saudara kita, warga kita. Sumijam sama sekali tak punya ongkos untuk berobat. Satu-satunya harapan dia adalah bantuan BPJS. Namun, karena beberapa bulan tak bayar angsuran, BPJS enggan memberikan bantuan. Akhirnya, hanya dermawanlah
orang-orang di luar sana yang diharapkan dapat mengongkosi biaya amputasi dan perobatannya yang cukup mahal. Haja Siti Sarah menghimbau kepada dermawan dan siapa saja yang mengetahui keadaan kemanusiaan ini agar sudi mengelurkan bantuannya kepada lelaki berumur 50 tahun ini untuk dapat membeli kaki palsu. Kaki palsu ini akan menolong dia untuk kembali mencari nafkah. Sumidjan saat ini banyak berdiam diri, tatapannya kosong dan sedih. Di dalam benaknya, mungkin dia memikirkan cara menyambung hidup istri yang saat ini juga sedang sakit, serta putri sematawayangnya yang baru berumur 12 tahun ini. Dari Balikpapan Utara, BKTV, Tina melaporkan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita kembali kobarkan semangat perjuangan para pendahulu kita. Mari kita kembali rajut persatuan, rajut kebersamaan untuk keluar dari berbagai persoalan yang menghadapi bangsa ini. Dengan semangat persatuan dan jiwa perjuangan, saya yakin kita akan keluar dari pandemi corona serta membangun kembali sendi-sendi perekonomian yang telah hancur. Merdeka, Indonesia maju, Indonesia tumbuh.